jika dibandingkan dengan Tuhan masalah kami tidak ada apa-apa. Amin. Dan ketika kami berjalan bersama-sama sambil memandang kepada Tuhan, maka kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan akan menjadi bagian kami. Karena apa yang kami lihat itu yang akan mewarnai hidup kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Terima kasih Tuhan memberkati. Selamat Natal saudara-saudara. Mari pandang terus kepada Tuhan. Jangan lihat yang lain. Fokus kepada Tuhan. Karena Yesaya pasal 6 berkata begini, dalam tahun matinya Uzia aku melihat Tuhan. Saya percaya saudara mungkin tidak mengalami kematian, tapi mengalami pergumulan. Dalam tahun aku divonis kanker, aku melihat Tuhan. Tadi pagi ada seorang ibu minta perjamuan, tolong doakan Pak, ayah saya ada benjolan. Dalam tahun dokter vonis ada benjolan, aku melihat Tuhan saudara ya. Dalam tahun usahaku dikancing orang, aku melihat Tuhan. Dalam tahun proyekku diambil orang, aku melihat Tuhan. Amin. Tidak ada yang stres kalau melihat Tuhan. Tapi kalau lihat masalah pasti stres. Tidak ada yang stres kalau melihat Tuhan. Tapi kalau lihat pergumulan pasti stres. Jadi kenapa Yesaya ini bisa mengalami kemuliaan Tuhan yang luar biasa? Tadi saya sudah katakan, kita akan mengalami apa yang kita lihat, karena apa yang kita lihat itu akan mempengaruhi hidup kita. Apa yang terjadi di ayat-ayat selanjutnya? Kemuliaan Tuhan memenuhi kehidupan daripada Nabi Yesaya ini. Saudara-saudara, Uzia itu adalah sponsor utama daripada Yesaya. Harusnya ayat itu berbunyi begini, dalam tahun Uzia mati, maka saya cancel semua pelayanan karena donatur sudah mati, saudara ya. Harusnya dia ngomong begitu, tetapi tidak. Dalam tahun donaturku mati, aku tetap melihat Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika saudara menghadapi persoalan, maka itu saatnya Tuhan akan menunjukkan kemuliaan yang luar biasa. Alkitab tulis, lalu langit terbuka, malaikat-malaikat Allah terbang, mereka menyanyikan kudus kuduslah Tuhan, kemuliaan Tuhan memenuhi bumi ini. Seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan. Alamilah kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Banyak tantangan, tapi kemuliaan Tuhan lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Ada orang berkata begini saudara ya, saya pikir ini mungkin dia berkata dalam kerendahan hati, tapi sebetulnya ini kesombongan yang hampir tidak terdeteksi saudara ya. Kadang-kadang kalau dia menghadapi masalah dibilang begini, oh puji Tuhan, Tuhan kasih saya kekuatan. Belum tentu kalau orang itu mengalami sama seperti saya dia kuat gitu kan. Artinya dia sementara menyatakan dia paling kuat di muka bumi, yang lain tak kuat saudara ya. Saudara, kita tidak kuat kalau tidak bersama-sama dengan Tuhan. Sehebat-hebatnya saudara, saudara pasti akan game over. Tapi bersama dengan Tuhan kita akan mengerjakan perkara-perkara yang gagah perkasa. Bisa bilang amin saudara? Bahkan saudara, kecil atau sedikit bersama dengan Tuhan, mujizat terjadi. Ketika Gideon bertemu dengan Tuhan di dalam kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6, dia seorang yang minder, seorang penakut, tapi waktu bertemu dengan Tuhan, hidupnya jadi berubah. Kenapa? Karena Tuhan berkata begini, jangan takut hai engkau pahlawan yang gagah perkasa. Tuhan tidak pernah bicara fakta yang saudara alami, tapi Tuhan bicara the end product daripada saudara, hasil akhir saudara, pahlawan yang gagah perkasa. Hari ini mungkin engkau lagi minder, Tuhan tidak berkata kau laki-laki terlaku, tidak. Hari ini mungkin engkau lagi ketakutan, Tuhan tidak berkata engkau adalah orang terpercaya, tidak. Tuhan berkata engkau pahlawan yang gagah perkasa, aku punya rencana yang luar biasa. Bapak ibu di rumah saling menguatkan, saling memberkati, saling melepaskan berkat. Ketika Adam mendapat vonis, oleh jeripaya, oleh keringat yang kau akan dapat makan, maka dia memberi nama kepada istrinya Hawa, pemberi kehidupan. Sementara Tuhan memberikan nama manusia kepada mereka berdua. Sudah baca Kejadian 5, lalu Allah menjadikan manusia laki-laki perempuan dan beri nama mereka Adam atau Dam. Manusia darah, Dam itu darah. Ya, tapi ketika Adam dan Hawa dalam persoalan, dia memberikan kepada istrinya nama Hawa, pemberi kehidupan, life giver. Ya, Bapak Ibu, jangan berjalan karena fakta, tapi berjalanlah karena percaya. Waktu Gideon berhadapan dengan Tuhan, Tuhan berkata engkau pahlawan yang gagah perkasa. Faktanya dia lagi ketakutan, dia lagi bersembunyi karena baru merubuhkan mesbah Baal ayahnya. Dan Tuhan tidak bilang begini, laki-laki penakut kau terlaku sekali, tidak. Tapi Tuhan berkata engkau pahlawan yang gagah perkasa. Hari ini juga Tuhan berkata buat saudara, masa depanmu sungguh ada, engkau diberkati Tuhan luar biasa. Fakta yang kelihatan bukan jadi judul Tuhan, tetapi the end product itu yang jadi judul Tuhan hari ini buat saudara. Hasil akhir pada saudara, engkau pahlawan yang gagah perkasa. Jadi hari ini kalau istrimu tidak terkendali dalam suara berbelanja, itu bukan hasil akhir, itu proses menuju ke hasil akhir. Kau pengelola keuangan yang luar biasa. Amin. Ada suami yang habiskan uang hanya untuk hobi,
Jangan bilang ini terlaku sekali, dia tertahu tuh di rumah nih perlu baru dia cuma hobi beli ayat joran, beli ini. Dengarkan, kau suami yang pintar sekali mengatur keuangan, karena firman Tuhan berkata, mengapa engkau tidak belanjakan uangmu untuk sesuatu yang bukan roti? Kau akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Itu rencana Tuhan dan itu cara Tuhan mengubah hidup kita dengan mulai berkata-kata apa yang kita percayai. Haleluya. Anak mau matematika 5, jangan bilang ini kau bodoh sekali, otak di mana? Nah, masa depan lu kau akan lulus di universitas cum laude, bahkan summa cum laude. Ucapkan saja. Karena waktu engkau ucapkan, malaikat-malaikat kirim berkat buat saudara. Anak-anak akan semakin diberkati ketika kita ucapkan firman Tuhan. Dan Tuhan dari sorga berkata begini, hei engkau pahlawan yang gagah perkasa. Hah? Saya ini lagi ketakutan ini. Saya ini manusia paling kecil. Saya ini orang paling muda dari suku yang paling kecil. Engkau pahlawan yang gagah perkasa. Tuhan tidak tergantung dengan apa yang kau punya, tapi Tuhan tergantung dengan kuasa dan kemuliaan yang Dia punya, yang Dia siap berikan buat saudara. Bisa bilang amin? Makanya Tuhan tidak cari kemampuan saudara, Tuhan cari ya-nya saudara. Waktu engkau berkata ya, maka Dia akan curahkan semua kemampuan, bahkan yang tidak saudara punya akan Tuhan berikan dalam hidup saudara. Bisa bilang amin? Jadi Tuhan tidak cari kemampuan Musa. Musa berdalih, saya tidak pintar bicara Tuhan. Siapa yang bikin lidah? Pokoknya Tuhan cari orang lain. Saya utus kau, Tuhan cari orang lain. Akhirnya karena berdebat, Tuhan bilang oke, nanti Harun jadi juru bicaramu, tapi kau tetap memimpin. Saudara tahu Harun baru bicara 5 kata. Musa bilang minggir. Demikianlah firman Tuhan dan dibicara lebih panjang daripada Harun. Ternyata waktu kita berkata ya, apa yang tidak kita punya diberikan Tuhan kepada kita. Haleluya. Bersiaplah, get ready tahun depan. Saudara akan kelimpahan berkat-berkat yang tidak pernah saudara pikirkan. Apa yang tidak pernah engkau lihat, tidak pernah engkau dengar, tidak pernah timbul dalam hati, masih Tuhan punya buat saudara. Ketika kita terus fokus kepada Tuhan, terus mengasihi Tuhan, terus meninggikan Tuhan, tetap saudara akan lihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Tadi di akhir ibadah 1 saya nyanyi lagu ini dan saya bertanya pertanyaan yang sama yang saya sering tanya buat saudara. Nada A, saudara ya. Coba kita nyanyikan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuku dengar. Oke, sampai di sini saya tanya dulu saudara. Kalau bintang gemerlapan itu cuaca cerah atau mendung? Sepakat ya. Kalau bintang gemerlapan cuaca cerah. Kalau bunyi guru riuku dengar itu cuaca mendung atau cerah? Mendung. Kalau THR cair itu cerah atau mendung saudara? Kalau insentif dapat potong itu mendung atau cerah? Kalau karir naik itu mendung atau cerah? Kalau dapat surat kaleng cerah atau mendung? Pulang di rumah muka keras-keras, kenapa? Aduh, papa dapat surat kaleng di kantor mama. Langsung mama nyanyi, maka jiwaku pun memuji. Weh, itu sorga turun saudara, pica-pica. Biar di toples, di meja tidak ada toples saudara. Haleluya, Natal yang paling sebenarnya saudara ya. Jangan pernah mengukur Natal dengan barang-barang yang saudara miliki di luar, tapi ukurlah Natal dengan apa yang saudara miliki di dalam, yaitu Kristus. Dan kalau di dalam saudara miliki, di luar jadi indah semua. Haleluya. Percayakan sekarang Natal nih orang kalau datang kan cuma pegang tangan, betul tidak toh? Dia paling cuma air putih, karena sekarang kita ini kelimpahan makanan. Sampai dokter bilang porsi ya, jangan lupa ya, jangan lupa. Dulu memang saudara, kita 1 hari 1 kali makan, sekarang 1 hari bisa 3 kali makan, apalagi undangan kiri kanan ini. Makanya saudara, ukuran Natal saudara itu tidak diukur dari meja yang penuh dengan makanan, tidak. Saya bilang di rumah tidak usah masak, yang penting kita ada makan, ada pakai, yang penting haleluya, di dalam ada sukacita. Itu Natal yang sebenarnya. Amin saudara. Jadi dalam tahun matinya Yosia kita lihat Yesaya melihat Tuhan. Gideon didatangi Tuhan dan Tuhan berkata, engkau pahlawan yang gagah perkasa. Oke, engkau akan memerangi Midian. Dia hitung Midian itu sampai kalkulator jebol, tidak mungkin diselesaikan. Mungkin saudara sementara berhadapan dengan masalah yang kalkulator saudara jebol. Gak mungkin ini Pak, ini sudah sangat sulit. Dokter berkata ini stadium 3 dan ini cuma bisa tunggu hari kematian. Tuhan bisa mengubah kematian menjadi kehidupan kalau engkau percaya dan mulai memperkatakan, karena kami percaya maka kami berkata-kata. Yang setuju katakan amin. Persoalannya sekarang kita cuma percaya tapi jarang sekali berkata-kata.
Betul tidak saudara ya? Kita berkata-kata perlu diucapkan, perlu diperdengarkan. Kenapa? Di atas kayu salib Tuhan tidak dalam hati, tapi dia berkata dengan lantang dan keras sampai orang-orang mendengarnya. Tuhan berkata, Gideon kamu akan perangi. Dikumpulkan semua orang Israel. Kemudian Tuhan bilang begini, terlalu banyak yang kau bawa ini. Terus tanya sama mereka yang takut, yang khawatir, yang cemas, pulang. Waktu ditanya pulang lebih dari setengah, masih terlalu banyak. Suruh mereka minum di sungai. Lalu pisahkan yang minum langsung mulut ke sungai, dan yang minum dengan tangan taruh di mulut pisahkan. Ternyata saudara, tinggal 300 orang yang taruh tangan di mulut. Artinya mereka siap sedia saudara ya, tetap fokus kepada Tuhan. Apapun berkat yang kita terima, kita tidak terganggu. Tetap kita memuliakan Tuhan, senjata tetap di tangan. Ada orang sampai tak colo-colo diberkat saudara, artinya dia lupa Tuhan dan dia tidak ingat Tuhan lagi. Tetap saudara diberkati, puji Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Mainnya ada berkat, ayo kita ucapkan syukur. Ini orang yang minum, tidak artinya tetap dia dalam keadaan siaga. Tuhan yang ini semua karena Tuhan, bukan karena saya pintar, bukan karena saya hebat, tapi semua karena Tuhan. Pisahkan mereka, dan mereka mengalahkan Midian hanya dengan 300 orang ini. Kecil, tapi bersama dengan Tuhan kita akan mengerjakan perkara-perkara yang gagah perkasa. Bisa bilang amin? Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Satu ketika ada semut yang naik di punggung gajah, kemudian mereka menyeberang sebuah jembatan. Jembatan itu goyang seperti mau terlepas. Jembatan itu hampir hancur gara-gara gajah lewat. Begitu sampai di seberang, semut bisik-bisik di gajah, "Torang baru goyang jembatan tadi saudara ya." Saudara, kalau cuma semut yang lewat, jembatan tidak bergoyang. Tapi ketika dia lewat bersama dengan gajah, saudara-saudara, gajah itu menggoncangkan segalanya. Kalau cuma saudara, tidak ada kegoncangan untuk kota ini. Tapi ketika kau bersama-sama dengan Tuhan, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan luar biasa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Hari ini pewahyuan mengalir dengan luar biasa buat saudara. Satu ketika saudara, ada seorang ibu yang punya anak sementara ikut les piano, dan untuk mengembangkan memberikan semangat dan mengembangkan bakat pianonya, kebetulan hari itu ada konser terkenal yang dibawakan oleh seorang pianis yang sangat luar biasa, namanya Paderewski. Nah, dia beli tiket paling awal dengan catatan dia ingin dapat kursi yang paling depan supaya bisa melihat langsung bagaimana Paderewski ini memainkan tuts-tuts di dalam piano yang sangat mengagumkan, yang sangat memukau para penonton dan pendengar. Saudara-saudara, mereka datang lebih awal, piano sudah di atas mimbar, sebentar lagi akan ada pertunjukan. Paderewski masih ada di belakang layar, ibu dan anak ini ada di depan, karena banyak teman-teman yang di depan, ibunya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang lain soal bakat anak-anak mereka. Tanpa sadar saudara, anaknya diam-diam tinggalkan kursi, ibunya kaget anaknya sudah duduk di piano di atas saudara ya. Dia mau panggil, acara konser dimulai, dan dia mulai nyanyikan lagu Twinkle Twinkle Little Star. Teng 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 teng. Saatnya si Paderewski keluar, lalu dia bilang go ahead, lanjut. Kemudian dengan nada-nada bass dia ambil nada bass dengan tangan kirinya, dan kemudian dengan nada-nada yang tinggi dengan tangan kanannya. Anak ini tetap dengan melodi Twinkle Twinkle Little Star. Jadilah konser yang sangat luar biasa. Mungkin engkau punya permainan kecil, tapi ada raja di segala raja yang bersama-sama dengan engkau memainkan konser ini, dan konser itu menjadi indah karena ada tangan yang jauh lebih hebat. Yesaya 40 berkata, siapakah yang mengukur langit dengan jengkal tangannya? Bayangkan saudara, orang bikin plafon yang paling kecil di rumah saya, tidak ada yang pakai jengkal, semua harus pakai meter. Tuhan ukur langit pakai jengkal. Can you imagine? Bisakah engkau bayangkan tangan Tuhan besarnya seperti apa? Jengkalnya tidak ada masalah untuk ukur langit. Makanya kalau dia ukur dari Jayapura, Toraja, Jayapura, Medan, mungkin cuma satu ruas di jarinya. Jangan heran orang Jayapura berdoa, orang di Medan bisa disembuhkan, karena jarak bukan masalah bagi Tuhan. Bisa bilang amin? Seorang ibu yang akan dioperasi di China saudara, dia kena kanker usus, lalu dokter sudah vonis besok akan dilakukan operasi karena sudah melakukan pemeriksaan yang sangat intensif, sampai mamogram pun sudah diputuskan usus yang kanker harus dipotong, kemudian disambung lagi jadi ususnya jadi pendek. Malam sebelum operasi terjadi di Beijing saudara ya, di Jakarta abangnya sementara berdoa ikut kebaktian, lalu pendeta bertanya, adakah di antara saudara yang ingin berdoa buat orang yang tidak bersama-sama saudara hari ini? Dia angkat tangan dan berdoa, Tuhan aku berdoa buat adikku yang akan melakukan operasi di Beijing, besok dia akan melakukan operasi. Tiba-tiba damai sejahtera Tuhan turun, dia tahu bahwa Tuhan mendengar doanya.
Besok saudara, waktu giliran mau dioperasi, biasanya prosedur operasi tetap akan cek walaupun sudah tahu penyakitnya apa kan, sudah dipakai baju operasi, anestesinya sudah siap. Kok lama sekali nggak disuntik-suntik, nggak diambil tindakan? Kok lama sekali, saya sudah didorong belum dibius, kok lama sekali? Akhirnya dokter datang dan minta maaf, kami minta maaf ibu, kenapa? Apakah komputer kami hang atau ibu mengalami mujizat? Maksudnya kami sudah putar-putar, sudah ganti komputer, sudah ganti semuanya. Kami tidak temukan penyakit yang kemarin kami diagnosa bahwa ibu punya kanker di usus. Malam sebelum operasi ada orang di Jakarta berdoa, jarak bukan masalah bagi Tuhan. Bisa bilang amin? Fakta Alkitab, ada orang di Kapernaum kurang lebih 20 kilo Kapernaum dengan Kana. Dia datang, Tuhan tolong hambaku sakit. Lalu Tuhan berkata begini, karena kamu lihat anggur kemarin jadi air jadi anggur, maka kamu percaya. Ya Tuhan, saya percaya. Kemudian malam itu dia masih tinggal di Kana. Saudara-saudara, berarti dia tidak khawatir lagi. Damai sejahtera sudah menutupi hatinya dan dia tidak perlu gugup lagi, tidak perlu khawatir lagi. Dia masih tidur di Kana. Besok pagi waktu dia pulang, sebelum masuk ke rumah, anak buahnya menjemput dia di luar rumah dan berkata, "Bos, tidak usah sibuk karena orangnya sudah sembuh." Ditanya jam berapa sembuhnya, sama seperti dia bertemu dengan Tuhan. Jarak bukan masalah bagi Tuhan. Haleluya. Anakmu ada di Jogja hari ini, ucapkan berkat, Tuhan bisa berkati dia di sana. Saya ingat di Tondano saudara, ada seorang ibu yang sementara cakangkung, tiba-tiba roh doa turun. Dia nggak tahu ini untuk apa, tapi dia bilang, Tuhan saya tahu engkau sementara panggil aku akan berdoa. Walaupun saya tidak tahu, Roma 8 ayat 26, roh akan bantu kita untuk berdoa keluhan-keluhan yang tidak terkatakan. Lalu dia mulai berdoa, dia berdoa dalam bahasa roh, dia mulai mengucap syukur sampai damai sejahtera turun. Habis amin, orang datang kasih kabar, ibu, anak ibu kecelakaan, mobil rusak, tapi anaknya selamat. Ibu, orang tidak tahu ibu ini sementara bersyafaat dan anak itu dalam perlindungan Tuhan. Jarak bukan masalah. Hari-hari ini sudah akan mengalami hal-hal yang luar biasa seperti itu. Saudara tadinya mau belok kiri, Tuhan bawa belok kanan. Kenapa? Ada berkat dan kemurahan yang Tuhan siapkan untuk bertemu di sebelah kanan. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Langkah-langkah orang percaya diatur oleh Tuhan. Ya, tadi pagi saya sudah ngomong, saya sempat ngobrol juga dengan saudara Edwin, bahwa tahun depan saudara akan dikasih lebih hebat daripada apa yang saudara perkirakan. Amin. Dengar baik-baik, Daud tidak diutus untuk berperang melawan Goliat. Daud hanya untuk membawa makanan buat abang-abangnya. Ini ya, Daud, Isai berkata, tolong bawa makanan buat abang-abangmu, nanti selesai kau kasih makanan, bawa pulang kabar buat papa bagaimana keadaan mereka. Tolong lapor, tolong report kepada papa. Tidak ada sedikit pun cerita dia mau lawan Goliat. Kalau Isai bilang begini, Daud, papa sudah di TV One, itu orang-orang Israel semua lari gara-gara Goliat besar. Jadi kau jangan jual makan, kau bawa tombak juga bawa pedang. Makanya sudah lihat persiapan untuk menghadapi Goliat tidak seperti yang seharusnya. Karena dia hanya bawa alih-alih yang cuman untuk penggembalaan saja. Ya, ini untuk binatang saja. Lalu saudara-saudara, begitu dia sampai di sana, Tuhan siapkan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar daripada apa yang dia pikirkan. Bapak, tapi saya punya perusahaan ini belum bisa yang miliar-miliar. Tuhan akan kasih walaupun kau perusahaan belum sampai di sana. Karena apa? Tuhan akan kasih belas kasihan sehingga cuma orang yang bisa mengerjakan proyek-proyek yang susah itu kau yang akan kerjakan. Semua lari tunggang langgang, semua angkat tangan. Siapa yang mau kerja proyek itu? Tidak ada. Tapi Daud berkata begini, saya akan lawan. Kedengaranlah kepada Saul, raja pada waktu itu. Raja. Ada orang yang berani mau lawan Goliat. Karena ini perang 1 lawan 1. Siapa yang menang, langsung satu bangsa menang. Ya, sama seperti Tuhan menang dan semua kita adalah pemenang. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Lalu raja bilang, coba panggil orang itu sama. Begitu raja lihat Daud kecil, muka, pipi masih merah, masih anak-anak. Saul berkata begini, jangan-jangan tadi malam putus cinta dia ini, saudara. Masa dia mau menyerahkan diri buat, tapi nggak apa-apa karena keberaniannya, karena kemauannya. Coba kita tanya sama dia. Yoab disuruh untuk wawancara, saudara. Lalu diwawancaranya, kamu siapa? Saya anak Isai. Sekolah militer? Enggak, penggembala domba. Pengalaman perang Sarajevo, Ukraina, Rusia? Oh tidak, kalau ada singa kejar saya punya domba, saya akan kejar singa itu. Raja, dia biasa kejar singa. Raja bilang tidak masuk akal itu. National Geographic singa yang kejar orang, bukan orang yang kejar singa, saudara ya. Terus apa yang terjadi? Ini cerita fiksi kayaknya. Kita dengar saya fiksi ini. Ya, kalau singa itu memakan anak domba, maka saya akan pegang janggutnya. Raja, dia bisa pegang janggut singa. Apa? Kita ini jangankan pegang dari jauh saja kita bisa diterkam, apalagi ini pegang aja. Terus ceritanya, saya robek mulutnya, saya keluarkan anak singa dan singa itu saya bunuh dia. Ini kau baca di komik atau ini fakta? Dengar ya, itu orang Filistin yang tidak bersunat itu akan saya bikin sama seperti salah satu dari singa dan beruang yang pernah saya kalahkan itu.
Saudara, beruang kalau berdiri itu tingginya bisa 3 meter. Tapi Daud sudah terbiasa mengalahkan semuanya itu dengan nama Tuhan. Jadi hari ini orang Filistin yang tidak bersunat itu akan saya kasih makan bangkainya kepada burung-burung di udara. Dia datang dan dia berkata begini, sebelum sampai di sana karena Saul kasihan, Daud terlalu kecil, dia kasih perlengkapan perangnya. Nih, pakai pedang saya, pakai ketopong saya, pakai baju sirah saya. Saudara, Daud ya cobalah dia terima. Kadang-kadang ada orang yang berbelas kasihan, dia coba kasih bantuan, tapi saudara kadang-kadang bantuan itu malah menyusahkan kita untuk bekerja. Waktu dia goyang-goyang kepala, ketopongnya tinggal di tempat karena ketopong kebesaran. Waktu dia berjalan, kakinya lebih pendek daripada pedangnya Saul. Nyangkut pedangnya, lalu dia copot semuanya. Aku tidak bisa berperang dengan ini. Tampil apa adanya, selebihnya Tuhan yang akan memperlengkapi saudara. Haleluya. Tampil apa adanya, selebihnya Tuhan yang akan menolong saudara. Percayalah, Tuhan masih punya banyak berkat yang luar biasa buat saudara. Akhirnya dia datang dan dia berkata begini, hei dengan orang Filistin yang tidak bersunat, engkau datang dengan tombak dan lembing, tapi aku datang dengan nama Tuhan. Ternyata orang yang datang dengan nama Tuhan jauh lebih menang, jauh lebih berkuasa, jauh lebih sukses daripada orang yang datang dengan semua fasilitas yang dia punya. Masuki 2023 dengan nama Tuhan. Di awal tahun 2023 kita akan menerima perjamuan kudus dan pengurapan. Masih kita masuki tahun 2023 dengan berkat Tuhan. Saya percaya orang yang berjalan dengan nama Tuhan lebih daripada segala-galanya. Nama Tuhan bisa mengalahkan musuh. Nama Tuhan bisa meruntuhkan benteng-benteng. Nama Tuhan bisa membuat Yeriko menjadi tanah yang datar. Nama Tuhan bisa membuat laut terbelah. Nama Tuhan lebih dari segalanya. Saya tidak tahu ada penghalang yang sementara menghalangi perjalanan bisnis saudara, perjalanan hidup saudara. Tapi nama Tuhan sanggup membuat laut terbelah menjadi terbelah. Sungai Yordan menjadi terbelah. Dan engkau bukan hanya melihat berkat Tuhan, tapi engkau mengalami berkat Tuhan. Ucapkan sesudah saya bukan melihat berkat, tapi mengalami berkat. Ada banyak orang cuma lihat berkat. Kenapa? Dia menghindar sungai Yordan. Tapi ada banyak orang yang mengalami berkat. Kenapa? Dia menyeberang sungai Yordan. Tuhan tidak membawa gereja untuk menyusur Yordan, tapi Tuhan bawa gereja untuk menyeberang Yordan. Sekalipun engkau melewati air, bukan menyusur air, engkau tidak akan dihanyutkan. Ya kapan kita dihanyutkan? Kalau nyusur gak akan dihanyutkan. Tapi pada waktu kita menyeberang, air yang deras tidak akan menghanyutkan kita. Hari ini begitu banyak pengajaran. Bahkan gereja sekarang sudah terkontaminasi belajar soal etika dan moralitas. Saya mau berkata buat saudara, hari ini Tuhan masih tolong kita untuk belajar firman iman. Kita berkata hal-hal yang bukan saja moralitas, tapi hal-hal yang dilakukan oleh Tuhan dengan iman yang sebesar biji sesawi. Gunung-gunung bisa pindah. Ini bukan soal moralitas, tapi soal iman dan percaya kepada Tuhan. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Ada banyak gereja juga mengajarkan soal positive thinking. Saya percaya firman Tuhan bukan soal positive thinking. Saya mau kasih tahu bahwa Alkitab ini bukan soal perilaku yang benar, tapi percaya yang benar. Kalau percaya benar, perilaku pasti benar. Kalau percaya benar, perilaku pasti berkemenangan. Makanya ketika kita percaya, mujizat terjadi. Sementara menunggu kita, karena iman adalah percaya yang benar. Haleluya. Berapa banyak saudara kesulitan untuk membawa anak-anak kita ke dalam kebenaran firman Tuhan, karena kita telah menanamkan kepercayaan yang salah sejak kecil, yang Paulus berkata itu menjadi kubu atau benteng yang harus diruntuhkan. Waktu anak saudara masih kecil sudah kasih makan, kadang-kadang merangsang dia supaya makan tidak melawan. Teramakan ada wow di situ. Bagi orang tua mungkin sukses memberi dia makan, tapi bagi anak ini timbul kepercayaan yang baru bahwa rumah ini ada wow. Kesadaran akan kehadiran wow lebih tinggi daripada kesadaran akan kehadiran Tuhan. Makanya dibilang begini, temani aku dong, sebesar nih. Kenapa? Aku takut. Kenapa dia takut? Karena sejak kecil udah didoktrin, wow ada di situ, wow ada di situ. Nah ini benteng yang perlu diruntuhkan, baru Injil berkuasa di dalam hidupnya. Percayanya salah, tindakannya jadi salah. Tapi ketika dia percaya benar, di mana-mana Tuhan ada, saya tidak perlu takut. Dia akan maju dan menang dalam segala pergumulan. Haleluya. Kasih tahu di kiri kanan, kau sudah dengar itu. Jangan sedikit-sedikit, wow sedikit-sedikit ada setan di situ. Jangan sedikit-sedikit. Nanti lama-lama jadi kepercayaan saudara ya. Jadi kubu. Kami meruntuhkan kubu-kubu yang dibangun oleh manusia. Itu jadi kubu, jadi kepercayaan. Awalnya mungkin orang karena dulu belum ada listrik, jangan potong kuku malam-malam. Sekarang jadi kepercayaan. So ada listrik pun jadi kepercayaan. Dulu kan belum ada listrik, baru kita punya alat potong. Dulu kan bukan yang ketek-ketek begini. Dulu masih pakai pisau, pakai silet. Itu bukan kuku yang putus, malah jari yang bisa putus saudara ya. Jadi jangan potong kuku malam-malam. Jadi kepercayaan.
Tapi hari ini kita tahu bahwa kebenaran adalah kebenaran. Saudara, Tuhan sangat mengasihi kita. Apa yang terjadi? Gideon bisa menang, Daud bisa menang. Datang dengan nama Tuhan. Datang dengan nama Tuhan. Di luar ekspektasi, di luar prediksi. Cuman pembawa makanan jadi orang yang mengalahkan Goliat. Lalu begitu Goliat tumbang. Saudara lihat, dia bahkan tidak siap batu. Karena mungkin buru-buru dia alih-alih sudah melekat di dia sabuk, mungkin tidak copot. Dan dia tidak siap batu karena dia tidak diperintahkan untuk berperang. Makanya dia menyelam di sungai dulu. Sudah baca di 1 Raja-Raja pasal 1 Samuel 16, dia ke sungai dulu, dia menyelam dan ambil 5 buah batu. Dari 5 buah batu itu hanya 1 yang dipakai, saudara ya. Hanya 1 yang dipakai. Nah, saudara-saudara, begitu Goliat tumbang, dia datangi Goliat, dia ambil pedangnya, dia sembelih leher atau kepala daripada Goliat. Bahkan pedang untuk menyembelih Goliat, Daud nggak punya. Karena tidak ada prediksi sama sekali, tidak ada persiapan. Tapi Tuhan siapkan yang luar biasa. Lalu dari lembah Tarbantim cukup jauh, dia bawa kepala ini pergi ke Yerusalem. Menurut tradisi Rabi Yahudi, tempat di mana kepala Goliat ini dikuburkan itu disebut Galgoliat. Galgoliat, bukit di mana kepala Goliat ini dikuburkan atau ditanam. Dan saudara-saudara, 1000 tahun kemudian, Yesus keturunan Daud ditancapkan di atas Golgota, Galgoliat. Kepala daripada ular itu akan diremukan oleh kaki daripada benih perempuan. Itu nubuatan yang sangat luar biasa dan digenapi di sana. Buat apa tenteng-tenteng kepala jauh-jauh dari Tarbantim pergi? Jauh sekali itu saudara. Ya. Tapi sebetulnya Daud sementara mengenapi apa yang dinubuatkan oleh itu. Kepalamu akan diremukan oleh kaki daripada benih perempuan ini. Engkau akan meremukan tumitnya, tapi kepalamu akan remuk, ya, bukan memar. Terjemahan lain, tapi bahasa Indonesia bersyukur bilang remuk. Remuk itu PhD ya, permanent head damage, ya saudara. Jadi kerusakan otak yang tidak permanen, saudara ya, PhD. Saudara-saudara, semua digambarkan dengan jelas dan tak ada satupun yang gugur. Firman Tuhan, ya dan amin. Ketika Tuhan berjanji kepada Abraham, nanti keturunanmu akan seperti debu banyaknya. Abraham percaya. Lihat ke bintang. Halo, coba ceritakan tadi malam khotbahnya. Lalu Abraham percaya. Sesudah itu ada pengorbanan darah, ya, perjanjian darah. Habis perjanjian darah Tuhan berkata begini, demikianlah keturunanmu nanti seperti bintang. Sebelum ada korban darah, semua kita ini keturunan Abraham, betul tidak? Mau Ismail kah, mau Ishak, semua kan anak Abraham. Tergantung cara saudara lihat. Kalau lihat dari papa, saudara kandung. Kalau lihat dari mama, saudara tiri. Betul tidak? Ya toh? Kalau lihat dari papa, ya satu papa. Dari tergantung kita lihat. Bagaimana kita lihat Ismail ini. Lihatlah dari papa. Semua keturunan Abraham. Semua kita ini keturunan Abraham. Ya? Abraham memperanakan Ishak. Yang dipilih Ishak. Ismail dulu baru Ishak. Kemudian Ishak memperanakan Esau dan Yakub. Yakub yang dipilih. Yakub memperanakan 12 anak-anak. Jadi 12 suku Israel di luar Dina perempuan. Lalu dari 12 suku Israel ini Yehuda yang dipilih. Terus saudara lihat rencana Tuhan tidak pernah putus sampai Yesus anak Daud lahir dan gereja Tuhan lahir di hari Pentakosta. Kisah Rasul pasalnya yang kedua. Kalau saudara mau bikin ulang tahun gereja, mesti hitung dari Kisah Rasul 2 itu saudara ya. Jadi usia gereja itu sampai hari ini alam maut tidak bisa menguasainya. Yang percaya katakan amin. Dari dulu sampai sekarang orang punya usaha bagaimana menghancurkan gereja. Tetapi Keluaran pasal yang ketiga, makin ditindas, makin merambat, makin ditekan, makin berkembang saudara ya. Itulah gereja. Kenapa? Dibangun di atas firman Tuhan. Di atas satu alas yang kuat, yang luar biasa ya. Gereja Tuhan di atas satu alas yang berdirilah itu alasnya firman Tuhan. Dan Matius 18 berkata begini, di atas batu karang ini aku akan membangun gerejaku, alam maut tidak bisa menguasainya. Saya ingat dulu zaman Orde Baru saudara ya, Menteri Agama kita itu Alam Syaratu Prawinegara zaman itu. Dan banyak sekali gereja yang ditutup, izin-izin sulit diberikan. Marahlah orang Medan Pak Raja, orang Medan marah. Apa pula ini Alam Syah ya?
Sedangkan alam maut tidak bisa tutup apalagi alam syah ini saudara ya. Jadi saudara, alam maut saya tidak bisa tutup apalagi alam syah. Dan gereja bertumbuh di mana-mana. Bertumbuh di mana-mana. Hari ini kita bisa ada karena darah yang sudah dibayarkan untuk mencurahkan untuk lahir gereja. Begitu ditombak, keluarlah air dan darah. Itu kelahiran gereja saudara. Dan ditabiskan, dimeteraikan dengan pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Kisah Rasul pasal 2. Tuhan kasih kesempatan buat orang Israel sampai pasal 7. Stefanus, mereka bunuh Stefanus. Maka Injil mulai menyebar untuk menyelamatkan yang lain. Pasal 8 setelah Saulus itu dari Semit, keturunan Sem. Kemudian pasal 9 Sida-Sida, Ham. Dan pasal 10 Cornelius, Eropa, Yafet. Semua rencana Tuhan berjalan dengan luar biasa. Jadi kita semua ini ada dalam keturunan yang luar biasa. Makanya kalau saudara lihat keturunan Abraham diberkati, saudara juga diberkati karena kita dalam Kristus, kita pun keturunan Abraham. Amin. Bersiaplah, apa yang tidak kau rencanakan Tuhan akan kasih di tahun 2023 dengan cara yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman Daud akan menjadi bagian kita karena Tuhan yang disembah oleh Daud sama dengan Tuhan kita sembah hari ini. Dan banyak proyek-proyek besar Tuhan siapkan buat saudara. Kuncinya satu, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Kalau aku diberkati untuk kemuliaan Tuhan. Kalau aku diberkati biar pekerjaan Tuhan dimuliakan. Kalau aku diberkati biar nama Tuhan ditinggikan. Cuma tujuan itu supaya semua bangsa tahu bahwa Tuhanmu Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Amin saudara. Nah, kita lihat bagaimana kedatangan Tuhan membawa berkat yang luar biasa. Dan ini adalah ayat terakhir dan kita akan lihat bersama-sama. Tadi saudara-saudara begitu banyak dapat intro. Lihat Tuhan, pandang Tuhan, jangan lihat yang lain. Mari kita lihat Yohanes pasal 4. Tuhan datang untuk memberikan hal-hal yang luar biasa bagi kita. Ketika dia dibaptis umur 30 di sungai Yordan. Sungai Yordan yang tempat Tuhan dibaptis namanya Jordan Side itu ada di wilayah Jordania. Kenapa? Itu di tempat muara kedua. Jadi sungai Yordan itu punya dua muara. Muara pertama masuk ke Danau Galilea, muara kedua masuk ke Laut Mati. Sama-sama. Sebelum Danau Galilea dan sudah ada Danau Galilea namanya sungai Yordan. Jadi sungai Yordan itu mengalir dari kaki Gunung Hermon saudara ya. Di utara sekali namanya Kaisarea Filipi, tempat di mana Tuhan bertanya menurut kata orang siapakah aku ini sesudah turun dari gunung yang tinggi. Lalu masuk ke Danau Galilea. Dari Danau Galilea keluar lagi, mengalir masuk ke Laut Mati. Laut Mati tidak keluar-keluar lagi. Karena Laut Mati itu 400 meter di bawah permukaan laut. Dan Tuhan pilih tempat itu untuk Yohanes membaptis dia di sana. Matius pasalnya yang ketiga. Dengarkan Bapak Ibu, ada langit terbuka dan suara dari sorga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ingat ketika engkau ada di titik nadir terendah, engkau ada di pergumulan yang paling berat, ada suara dari sorga yang berkata, aku berkenan kepadamu. Sayang Tuhan tidak berubah hanya karena keadaanmu berubah, dia tetap sayang saudara. Begitu juga Bapak Ibu, sayang kita tidak berubah buat anak-anak kita, walaupun matematikanya berubah dari 10 jadi 5. I still love you my son, I still love you my daughter. Ya, jangan berubah, jangan terima anak karena syarat, terima dia karena kasih Kristus. Kalau sudah terima anak karena syarat, maka dia akan stres karena dia akan kejar target untuk rasa diterima. Dan ini terjadi, ada seorang mahasiswa yang bunuh diri ketika ranking 2 di Korea. Karena sejak kecil orang tua berkata, kalau kau tidak juara 1, bukan anak papa, sebab papa dulu sekolah juara 1, SD juara, SMP juara, SMA juara dapat beasiswa Korea Selatan. Sudah tahu waktu kuliah dia tetap bagus sekali, tapi waktu wisuda juara 2 dia bunuh diri dan tulis surat wasiat, mohon maaf papa, saya tidak bisa menyenangkan papa dengan juara 1. Orang tua menyesal, anaknya sudah nggak ada. Jangan terima anak kita karena standar, tapi terima anak kita karena Kristus menerima kita. Saya juga terima. Inilah anakku yang kukasihi di tempat yang terendah. Yang kedua, di atas gunung yang tinggi. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku pernah. Dengarkanlah dia. Tuhan dimuliakan di atas gunung. Tempat yang paling rendah, tempat yang paling tinggi. Sayang Tuhan tidak berubah. Amin. Tidak ada perbuatan baik apapun yang saudara lakukan yang bisa menambah sayang Tuhan kepada saudara. Dia tetap sayang tuh saudara. Amin. Tidak ada perbuatan buruk yang saudara perbuat yang bisa membuat Tuhan kurang sayang sama saudara. Dia tetap sayang saudara. Walaupun engkau tidak setia, aku tetap setia. Persoalannya, saudara yang kurang sayang Tuhan dan saudara yang tambah sayang Tuhan saja. Tapi Tuhan tetap sama. Dia mengasihi saudara di lembah atau di gunung. Di mana-mana Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Bisa bilang amin? Di gunung dan di lembah, kemana jalanku, di padang dan di rimba, hadirlah Tuhanku.
di atas dalam surga pun dalam dunia, di mana-mana juga. Sama-sama. Tuhanku adalah. Ingat ini lagu yang diambil dari Mazmur 139. Kemana aku bisa menjauhi roh-Mu ya Tuhan? Jika aku naik ke langit, Engkau ada di sana. Jadi puji-pujian itu adalah firman Tuhan yang dinyanyikan. Betul tidak? Ini libur-libur ini kan, semua pada pulang ke Koya, rumah kebun katanya. Bapak saya ada rumah kebun di Koya, ada kolam, ada pisang. Pas saudara pulang ke Koya, tetangga lagi liburan ke Jawa. Dia pisang raja mulai kuning, lalu saudara berkata begini, puji Tuhan ini berkat, pas saya lagi terada makanan. Jangan-jangan ini hadiah Natal dari Tuhan gitu kan. Saudara ambil parang, saudara mau sabel, begitu saudara mau sabel tiba-tiba lagu ini muncul. Di mana-mana juga Tuhanku adalah. Saya tanya, jadi potong ke tidak? Terjadi. Yohanes 17 ayat 17, firman itu telah menguduskan kita di kebun. Kuduskanlah mereka dengan firman-Mu, firman-Mu itu kebenaran. Jadi kalau kita punya firman Tuhan akan mencegah kita untuk melakukan banyak hal yang salah di tengah perjalanan hidup kita. Kuduskanlah mereka dengan firman-Mu, firman-Mu adalah kebenaran. Amin. Yohanes 17 ayat 17 itu ayatnya. Saudara jalan di jalan, ketemu orang yang saudara hormati, saudara hargai, apalagi pemimpinmu, apalagi gembalamu, lalu saudara hormat dengan semangat 45 sambil tunduk badan, Shalom, tapi orangnya jalan terus. Biasanya yang muncul di pikiran kita, kau pikir cuma kau punya muka, saya juga punya, besok saya terakan salam kau. Tapi saudara-saudara, kalau kita punya firman Tuhan, Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua sedap dengar dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Firman itu menguduskan saya dari berpikir jelek dan berpikir yang salah terhadap orang itu. Tuhan, aku berdoa supaya orang itu tidak tabrak tiang listrik di muka Bank Mandiri. Tuhan tolong supaya dia tidak kecebur di got. Mungkin dia banyak pikiran, saudara ya. Besok ketemu saudara akan bilang begini, kemarin saya salam. Tidak ada halangan bagi kita untuk bisa menghampiri dia. Kenapa? Firman itu telah menguduskan saya. Taruh kata dia marah, pemulihan terjadi sebelum sampai di rumah. Apabila Tuhan berkenan kepada seorang, maka Tuhan akan berdamaikan dengan musuhnya di jalan. Belum sampai di rumah, sudah diperdamaikan oleh Tuhan. Firman Tuhan berkuasa. Amin. Wow. Ini hadiah Natal saudara ya. Bukan pisang raja yang kuning yang saudara mau potong, itu bukan saudara ya. Hadiah Natal itu ketika kita punya firman-firman itu menguduskan kita. Lihat. Lukas, jadi Tuhan ini pulang ke Nazaret setelah dia dibaptis. Habis dibaptis, dia dibawa oleh Roh Kudus pergi ke padang gurun. Sesudah selesai pencobaan di padang gurun, maka kembalilah Yesus dalam kuasa. Beda ya, tadinya dituntun, sekarang dalam kuasa. Artinya kuasa itu telah menaungi dia. Kita bukan lagi berjalan dituntun, tapi kita berjalan dalam kuasa. Sehingga kita berkata gunung pindah-pindah, karena kita berjalan dalam kuasa. Pasalnya yang keempat, dia pergi ke kampung halamannya. Orang-orang di sana anggap remeh, siapa dia? Ini saya kenal bapaknya tukang kayu. Anak saya satu kelas dengan dia. Mau ajar-ajar apa di sini? Dia pergi ke sinagoga, dikasihlah Alkitab, lalu ayat yang dibuka ada pada ayatnya yang ke-18. Lukas 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku. Saya percaya semua kita ada roh Allah. Karena roh Allah itu yang menuntun kita bertemu dengan. Tidak ada orang yang bisa datang kepada Tuhan kalau bukan roh Allah yang menuntun. Saudara bukan saudara yang bertemu Tuhan, Tuhan yang menemukan saudara. Amin. Jadi semua kita ada roh Allah. Bilang di kiri kanan, kok ada roh Allah? Ya. Kalau di kananmu tembok, jangan bilang di tembok, bilang di orang saya saudara ya. Kok ada roh Allah saudara ya? Kok ada roh Allah? Amin. Nah, roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dengarkan, ada banyak orang-orang kaya tapi miskin sukacita. Ini yang saya bilang, kekayaan di tangan orang miskin. Dia perlu sewa orang untuk berteman. Dia perlu sewa orang untuk jadi sahabat. Karena dia miskin sahabat. Dia banyak sekali uang, tapi dia tidak punya ketenangan. Kadang-kadang obat penenang menjadi sahabatnya. Saudara-saudara, saya pernah ketemu dengan orang yang begitu stres, sampai-sampai sebelum berangkat di pesawat, yang pertama kali masuk ke kopernya itu obat penenang. Bukan barang-barang yang dia mau bawa, bukan bajunya, bukan keperluannya, obat penenang. Dia begitu terikat. Lalu waktu itu kami ketemu, saya berbicara tentang Yakub.
Di dalam Kejadian 28 Yakub berbantalkan batu berselimutkan embun beratapkan langit mimpi sorga. Kita pakai bantal dakron, spring bed, king coil, AC setel 16 tapi ketindisan tiap malam saudara. Ada yang salah, jangan pergi tidur dengan persoalan, jangan pergi tidur dengan masalah di kantor, jangan pergi tidur dengan kue-kue yang mahal, jangan pergi tidur dengan baju tidur, baju baru yang baju Natal yang belum kebeli. Pergi tidur dengan janji Tuhan, aku berharga bukan karena apa yang aku pakai, tapi aku berharga karena Kristus ada di dalam aku. Mimpi sorga. Amin. Mimpi sorga. Tuhan kasih banyak petunjuk. Orang Majus dapat petunjuk waktu tidur. Yusuf dapat petunjuk waktu tidur. Saya percaya Tuhan juga akan kasih banyak petunjuk waktu tidur. Sekarang bukan mimpi lagi, tapi penglihatan saudara ya. Karena Yoel berkata penglihatan ya. Penglihatan itu jauh lebih jelas. Nah, saudara-saudara, untuk memberikan kabar baik kepada orang miskin. Ada kabar baik. Saudara-saudara yang miskin dengarkan. Tuhan sudah siapkan yang uang tidak bisa sediakan. Yaitu ketenangan, damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah. Yang uang tidak bisa kerjakan. Kebajikan, kemurahan akan mengikuti kita berlimpah-limpah. Kemanapun engkau pergi, penyertaan Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Simon pernah bilang begini, Petrus, saya kasih uang, kau kasih karunia itu. Lalu Petrus berkata begini, sangkanya engkau bisa membeli karunia Allah dengan uang. Ternyata ada yang uang tidak bisa lakukan, yaitu membeli karunia Allah. Hanya dengan saudara percaya, kasih karunia Tuhan akan melimpah dalam hidup saudara. Yang uang tidak bisa kerjakan, akan dikerjakan oleh Tuhan. Saya pergi mengunjungi beberapa jemaat, di dinding mereka ada beberapa tulisan hikmat ya. What money can buy? Apa yang uang bisa beli? Bisa beli tempat tidur tapi tidak bisa beli tidur nyenyak, betul ya? Bisa beli rumah tapi tidak bisa beli kekeluargaan. Bisa beli buku tapi tidak bisa beli hikmat, karena takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Bisa beli obat tapi tidak bisa beli kesehatan. Bisa beli makanan tapi tidak bisa beli selera makan. Saya pernah ketemu dengan orang yang biar dia lihat kita lahap makan, dia belum bisa makan sampai dia minum obat terangsang, baru dia bisa makan. What money can buy? Ada yang uang tidak bisa lakukan. Itu yang diberikan Tuhan buat saudara hari-hari ini. Berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah. Tepuk tangan buat Tuhan kita, berbual-bual. Sukacita. Selalu memuji Tuhan. Saudara berubah dari orang miskin menjadi orang yang diberkati. Amin. Ingat, diberkati bukan karena uangnya banyak. Presiden Jokowi kalau jalan uangnya tidak banyak, tapi perkataannya bisa mendatangkan uang. Menteri Keuangan 10 miliar keluar saudara. Saudara-saudara, perkataan kita ini punya kuasa karena bendahara kita ada di sorga dan dia sanggup melakukan dari tidak ada menjadi ada. Dalam beberapa kasus saya berkata begini, tahun bulan ini kita pasti akan bisa bayar dengan cara yang ajaib, dan Tuhan akan melakukannya dengan cara luar biasa. Kenapa? Bendahara kita sangat banyak. Kenapa kita tidak mengucapkan, Tuhan engkau berjanji goncangan terjadi, kekayaan bangsa-bangsa akan pindah dalam hidup saya. Ucapkan aja, tidak kenapa aja kok, dan Tuhan akan mengerjakannya. Bisa bilang amin? Tuhan mengasihi saudara. Saya lihat jam dulu hampir selesai. Orang miskin dengar kabar baik, Tuhan memberikan engkau kekayaan yang tidak bisa dilakukan oleh uang, dan mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tertawan. Berapa hari lalu saya khotbah di lapas dan saya berkata begini, ada orang di dalam penjara tapi hidup merdeka. Ada orang di luar penjara hidup terpenjara. Terpenjara dalam kebencian, sakit hati, bahkan tiap hari dia berdoa, ini orang belum mati-mati lagi, begitu kan? Ini tetangga yang racing-racing ini belum mati-mati lagi. Nah, saudara-saudara, dia terpenjara dalam kebencian, tapi hari ini kabar baik, Tuhan akan memberikan engkau kebebasan yang luar biasa. Bebas dari tertuduh, bebas dari rasa bersalah. Bahkan saudara bilang begini, aduh saya terlayak, tadi saya bertengkar dengan tukang parkir, tadi pagi saya sempat bertengkar dengan istri saya, cuma masalah sepele. Semua yang kau pertengkar tadi sudah diselesaikan dan sudah diampuni oleh Tuhan. Bahkan sekarang ini yang sudah lagi ngomong pendeta khotbah terlalu lama pun sudah Tuhan ampuni saudara, sudah Tuhan berkati saudara. Haleluya. Memberikan kelepasan kepada orang-orang terpenjara. Jadi jangan terpenjara dengan masa lalu, jangan terpenjara dengan perbuatanmu tadi pagi. Tuhan sudah berikan kemerdekaan. Darahnya sekali untuk selama-lamanya. Darah domba perjanjian lama 1 tahun. Begitu selesai disembelih, dia lihat ke belakang. Dosaku, penghukuman penyakitku sudah ditanggung oleh dombaku. Saya pulang dengan waktu, dengan hidup bebas. 1 tahun kadaluarsa, bikin lagi. Tapi darah Yesus sekali untuk selama-lamanya. Amin. Lalu yang ketiga, cepat saja saudara ya, orang tawanan dibebaskan dan penglihatan bagi orang buta. Saudara tahu orang buta tuh nyanyinya begini, burung nuri katanya,
terbang tinggi, katanya. Jadi kalau ada jemaat Tuhan yang masih katanya, saudara punya mata perlu dijelikan. Tuhan itu penyembuh katanya. Tuhan itu sanggup tolong katanya. Tuhan mau berikan penglihatan kepada orang-orang buta. Sehingga engkau bukan katanya, tapi engkau melihat dengan mata sendiri. Betapa besar dan ajaib Tuhan itu. I see with my own eyes. Saya lihat dengan mata kepala sendiri. Bagaimana Tuhan itu luar biasa. Dia jelikan mata saudara. Orang buta tidak lagi buta. Tertawa akan hari esok. Orang khawatir, saya sukacita. Oh haleluya. Amin. Orang buta diberikan penglihatan. Dan yang paling terakhir, membebaskan orang-orang yang tertindas untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Hari ini engkau sangat berkenan di hadapan Tuhan. Ucapkan sesudah saya, Tuhan Yesus, saya sangat berkenan di hadapan-Mu. Saya sangat berharga di hadapan-Mu. Saya milik kepunyaan-Mu. Dan saya anak kekasih-Mu yang Kau kasihi. Saya terima dalam nama Yesus. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita bangkit berdiri dan kita bersyukur buat semua kebaikan Tuhan. Ya.